Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua, yang mana fokus materi pembahasan kita adalah tentang permutasi dan kombinasi. Nah, di Edmodo sudah Pak berikan file teori tentang permutasi dan kombinasi beserta rumus-rumusnya ya. Nah, inti dari perbedaan antara permutasi dan kombinasi terletak pada susunan pilihannya. Kalau permutasi, misal AB itu tidak sama dengan BA. Artinya dia sudah dianggap punya dua susunan. Itu permutasi. Sedangkan untuk kombinasi, AB sama dengan BA. Artinya susunannya dianggap satu. Oke, jadi itu saja inti perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, selanjutnya Pak akan bahaskan beberapa contoh soal yang mirip dengan tugas kalian. Semoga pembahasan contoh-contoh soal ini dapat membantu kalian mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Saksikan videonya yang berikut ini. Oke, kita mulai masuk pada soal yang pertama. Soalnya hitunglah yang A, P84. Itu dibaca permutasi 4 unsur dari 8 unsur yang tersedia. Kemudian yang B, C106 atau kombinasi 6 unsur dari 10 unsur yang tersedia. Oke, sudah saya buatkan di papan. Kita mulai dari bagian yang A. Jadi rumus permutasi kalian sudah tahu. Nah, jadi kita tulis permutasi 4 unsur dari 8 unsur yang tersedia, yaitu 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial. Oke, kita jabarkan yang bawah, kita kurangkan 8 kurang 4 yaitu 4 faktorial. Nah, 8 kita turunkan dia sampai dengan 4 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ada yang bisa kita eliminasi? Kita coret. Ini coret. Oke. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. 6 kali 5 30. Kemudian 7 kali 8 56. Hasilnya itu adalah 1680. Nah, ini ya. Jadi 1680. Kemudian yang B. Kombinasi 6 unsur dari 10 unsur yang tersedia. Kita tulis C106. Ya, jadi dia 10 faktorial per 6 faktorial dikali 10 dikurang 6 faktorial. Ini kita uraikan yang bawah dulu. 6 faktorial. Kemudian 10 kurang 6 yaitu 4 faktorial ya. 4 faktorial. 10 kita jabarkan sampai 6 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ada yang bisa kita coret? Coret. 4 faktorial ini bisa kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada lagi yang kita coret. 4 kali 2 8 dicoret dengan 8. 9 dibagi 3 yaitu 3. Sudah, tinggal kita kalikan. 10 kali 3 30. 30 kali 7 adalah 210. Jadi yang ini hasilnya 1680. Yang ini hasilnya 210. Oke, paham? Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan soal yang kedua. Bunyi soalnya, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf matematika. Oke, jadi kita susun dia. Nah, ini menggunakan permutasi dari beberapa unsur yang sama. Matematika terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf, jadi P10. Nah, kemudian kita cek huruf A ada 3. 1, 2, 3. Berarti dia kita tulis 3, huruf M ada 2.
1, 2. Kemudian apalagi yang sama, T ya. T juga ada 2. Berarti 3, 2, 2. Kalau yang huruf E, huruf I, huruf K, dia cuma 1, tidak usah dihitung. Oke, dah kita masukkan penghitungannya. Jadi kalau seperti ini menghitungnya nanti 10 faktorial per, tulis semuanya dalam bentuk faktorial. 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. 10 kita jabarkan sampai ke 3 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop. Ini kita bagi tetap dengan 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, kita coret yang sama ini. Nah, 2 faktorial dan 2 faktorial itu adalah 4. Kita coret 4. Nah, tinggal kita kalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu hasilnya adalah 151.200. Jadi ada 151.200 susunan kata yang dapat disusun dari kata matematika. Paham? Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga. Soalnya, Ari dan Ira beserta 5 orang lainnya sedang belajar di taman dan membentuk sebuah lingkaran. Ada berapa cara mereka duduk dengan membentuk sebuah lingkaran jika Ari dan Ira selalu duduk bersebelahan. Nah, mungkin mereka jadian. Oke, jadi ada Ari, Ira, dan 5 orang. Saya misalkan Ari, Ira, kemudian si A, B, C, D, E. Ini nama orangnya ya, si A, si B, si E, si D, dan si E. Nah, kita akan gunakan permutasi siklis. Artinya permutasi melingkar ya. Rumusnya ini. Oke, permutasi siklis. Nah, kita cek. Ari, Ira, dan 5 orang lainnya itu ada 7. Tapi Ari dan Ira dia maunya duduk bersebelahan. Artinya berdampingan. Berarti dia dianggap 1. Nah, ini dianggap 1. Dianggap 1. Berarti ada berapa N-nya jumlahnya? 1, orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan catatan Ari Ira dianggap 1. Jadi N-nya itu sama dengan 6. Udah, kita masukkan ke rumus permutasi siklis. P siklis itu sama dengan N dikurang 1 faktorial. Ini rumusnya. Nah, kita ingat tadi bahwa Ari dan Ira dia duduknya bersebelahan. Bisa Ari, bisa Ira di sini, kemudian diputar. Bisa Ira dan bisa Ari. Artinya ada berapa pilihan dia? 1, 2. Khusus untuk Ari dan Ira saja. Kadang Ira di kiri, Ari di kanan, atau sebaliknya Ira di kanan, Ari di kiri. Nah, artinya dari sini, oke, dari 2 pilihan ini bisa kita kalikan dia 2 di sini. Nah, jadi dia dikali 2. Nah, udah tinggal kita masukkan 2 dikali N-nya tadi berapa? 6. 6 dikurang 1 faktorial. Jadi 2 dikali 6 kurang 1, 5 faktorial. Oke, ini kita kalikan 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita kalikan manual. 2 kali 5 10, 40, 120, dan hasilnya itu 120 dikali 2, 240. Berarti dia ada susunan duduk sebanyak 240 cara. Nah, ingat, hati-hati jebakannya pada Ari dan Ira, sehingga dia dikali 2. Memang rumusnya P siklis N kurang 1 faktorial tanpa syarat. Kali ini dia memakai syarat. Oke? Paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal 4.
soalnya dalam sebuah ujian siswa diberikan 8 soal. Di antara 8 soal tersebut hanya 5 yang wajib dikerjakan. Tentukan banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan. Jadi ini kita akan gunakan rumus dari kombinasi. Kenapa? Karena pilihan soal 1, 2, 3, 4, 5 itu akan sama saja dengan pilihan soal 1, 2, 4, 3, dan 5. Jadi dia dianggap satu susunan. Di sini kita tulis dulu diketahuinya N-nya banyak, seluruh soalnya ada 8. K-nya pilihannya ada di 5. Yang ditanya nanti adalah C-nya. Udah, kita tinggal masukkan rumus C kombinasi 5 unsur dari 8 unsur yang tersedia. Nah, tinggal kita masukkan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 8 dikurang 5 faktorial. Nah, saya sambung di sini saja ya. Oke, kita jabarkan yang bawah dulu. 5 faktorial kemudian 8 kurang 5, 3 faktorial. Nah, 8 kita susun sama dengan 5 faktorial karena yang paling besar ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Udah, ada yang bisa kita coret saja yang ini. Oke, nah 3 faktorial ini adalah 3 kali 2 kali 1. Dia sama dengan 6. Jadi nilai dari 3 faktorial itu sama dengan 6. Artinya 6-nya tinggal kita coret saja. 6 dengan 3 faktorial. Tersisa berapa? Tersisa 7 kali 8. Artinya 7 kali 8, 56. Jadi banyak susunan pilihan soal yang bisa dipilih dalam ujian ini adalah 56 pilihan soal atau 56 cara. Gimana? Ada yang Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan contoh-contoh latihan soal tadi. Semoga yang Pak bahaskan tadi bermanfaat untuk kalian sehingga kalian dengan mudah mengerjakan latihan-latihan soal yang Pak berikan. Besar harapan Pak, kalian dapat mengerjakan latihan tersebut dengan baik dan benar sehingga mendapatkan nilai yang baik. Oke. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu tatap muka di sekolah ya. Dan tetap semangat belajar, tetap berdoa, kemudian selalu jaga kesehatan, stay at home. Dan terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Ariansa agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang bermanfaat untuk pembelajaran kalian, terutama pembelajaran kita di SMK Negeri 8 Palembang. Nah, demikianlah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.